Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya anak-anak, pada hari ini masih berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3. Tema 2, subtema 4, menyayangi hewan, pelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran 1, kita akan belajar mengenai langkah-langkah cara perawatan hewan, 2, pecahan sederhana, 3, macam-macam teknik potong yaitu merobek dan menggunting. Anak-anak, Indonesia itu kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik agar dapat ikut serta melestarikannya. Selanjutnya, kelinci kesayangan Dayu. Dayu senang memelihara kelinci, tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anaknya kelinci berwarna putih, dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari, Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai-belai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Oke, jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai teks yang kamu baca. Nomor 1, apa yang dilakukan Dayu? Ya anak-anak, Dayu memelihara kelinci. Nomor 2, siapa yang senang memelihara kelinci? Ya, yang senang memelihara kelinci yaitu Dayu. Nomor 3, berapa banyak kelinci yang dipelihara Dayu? Ya, kelinci yang dipelihara Dayu ada 5 ekor. Nomor 4, apa saja makanan yang disukai kelinci? Ya, makanan yang disukai kelinci diantaranya wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Nomor 5, bagaimana cara membuat tubuh kelinci tetap bersih? Ya, caranya seperti ini anak-anak. Cara membuat tubuh kelinci tetap bersih dengan cara dibersihkan badannya dan memotong kukunya secara rutin. Perhatikan kembali teks bacaan sebelumnya. Tuliskan kembali cara merawat kelinci. Oke, contohnya, Dayu senang memelihara kelinci. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari Dayu memberi makan dan minum. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel.
Selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci biasa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Ya, itu adalah contoh gambar setengah kue sisa gigitan kelinci. Oke, ada biskuit, gambar setengah kue sisa gigitan kelinci. Ya, anak-anak, setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2. Dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Contohnya, satu biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasanya 1/1 ya. Dibaca 1/1. Satu biskuit dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasanya 1/2. Dibaca 1/2. Selanjutnya, satu biskuit lalu dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasanya 1/3. Dibaca 1/3. Lalu satu biskuit dipotong lagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasanya 1/4. Dibaca 1/4. Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. Oke, yang warna coklat dan putih. Satu bagian berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2. Jadi 1/2 adalah satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. 1 disebut pembilang, 2 disebut penyebut. Ya, diingat-ingat ya anak-anak, 1 disebut pembilang, 2 disebut penyebut. Yang bawah disebut penyebut. Satu 1/4 yaitu satu bagian dari 4 bagian yang sama. Selanjutnya 1/2 yaitu satu bagian dari 2 bagian yang sama. Selanjutnya 1/3 yaitu satu bagian dari 3 bagian yang sama. Cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Ya, ada 2 kotak yang berwarna biru, ada 3 yang berwarna putih, dan semua kotak berjumlah berapa? 5. Bagian yang berwarna biru sama dengan biru berapa? Ya, 2. Lalu pembilangnya 2, lalu penyebutnya itu yang kotak semuanya. Jumlahnya berapa kotak semua? Iya, 5. Berarti 2/5. Selanjutnya yang B, bagian yang berwarna putih. Berwarna putih berapa? 3. Lalu jumlah semua kotaknya ada berapa? Iya, 5. Berarti 3/5. Cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang berwarna merah dan putih. A, bagian yang berwarna merah berapa? Ya, betul sekali anak-anak, berjumlah 3. Lalu jumlah kotaknya ada berapa? Iya, 5. Berarti 3/5. B, bagian yang berwarna putih. Iya, ada 2. 2 tadi disebut apa? Iya, pembilang. Kalau yang di atas pembilang, lalu yang di bawah
5. 5 disebut penyebut. 2/5. Wortel adalah salah satu jenis sayuran yang disukai kelinci. Wortel merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang berwarna jingga. Warnai gambar wortel berikut ini dengan potongan kertas yang berwarna hijau dan jingga. Potonglah terlebih dahulu kertas berwarna jingga dan hijau menjadi potongan-potongan kecil. Memotong kertas itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu cara menggunting atau merobek. Menggunting menggunakan alat, yaitu gunting, atau merobek menggunakan tangan kita masing-masing. Lalu tempelkan potongan kertas tersebut sampai memenuhi gambar wortel berikut ini. Wortel juga sangat baik untuk kesehatan tubuh dan mata. Tuhan sangat mencintai orang yang menyayangi diri dan makhluk di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, ini adalah cara merawat kucing mulai dari nomor 1 sampai 5. Yang pertama, periksa kucing dengan teratur, sisir bulu kucing, bersihkan gigi kucing. 4. Beri alas untuk tidur. 5. Beri makan secara teratur. Selanjutnya, di pembelajaran 2, kita akan belajar mengenai langkah-langkah cara perawatan hewan kelinci. 2. Menuliskan daftar pertanyaan wawancara mengenai cara-cara perawatan hewan. 3. Peran-peran yang ada di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila. 4. Kegiatan kombinasi, gerakan menarik dan mendorong. Yang pertama, cara merawat kelinci. Siti dan Lani senang sekali bermain di rumah Dayu. Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu. Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci. Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan. Yang pertama, yaitu memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara, biasanya berumur sekitar 2 bulan. Siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. Bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Lalu kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Selanjutnya, cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Lalu jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Lalu sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari. Lalu beri makan dan minum secara rutin. Selanjutnya, mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Lalu pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Jawablah pertanyaan sesuai teks petunjuk perawatan kelinci yang telah kamu baca. Yang pertama, anak-anak, apa bahan yang paling baik yang digunakan untuk membuat kandang kelinci? Bahan apa ya yang paling baik? Ya, bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci adalah kayu. Nomor 2, apa jenis alas yang harus ada pada kandang supaya mudah dibersihkan? Ya, alasnya yaitu jenis alas yang mudah dibersihkan adalah jerami. Nomor 3, berapa kali sebaiknya kandang dibersihkan? Berapa anak-anak? Ya, sebaiknya kandang dibersihkan 2 kali sehari. Nomor 4, mengapa kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang kelinci? Iya, agar tangan kita tetap bersih dan jauh dari kuman penyebab penyakit. Nomor 5, bagaimanakah air yang digunakan untuk memandikan kelinci? Ya, air yang digunakan untuk memandikan kelinci adalah air hangat. Nanti kalau air dingin, kelincinya bisa kedinginan, jadinya harus air hangat. Selanjutnya ada daftar pertanyaan untuk mengetahui cara merawat kelinci. Ada 1 sampai 5 ya. Mengapa kelinci perlu dirawat? Bagaimana cara merawat kelinci dengan baik? Berapa kali kelinci diberi makan dalam sehari?
Kapan saatnya kelinci dimandikan? Yang kelima, di mana sebaiknya kandang kelinci diletakkan? Selanjutnya, kegiatan Dayu dan keluarga Dayu. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Ibu bertugas membeli makanan kelinci. Setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Ibu pergi ke pasar. Selanjutnya, setiap hari Minggu, Dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda dalam memelihara hewan peliharaan. Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Tugas yang diberikan dapat berupa kegiatan memelihara hewan peliharaan ataupun yang lainnya. Selanjutnya, cobalah tuliskan dan ceritakan pembagian peran dan tugas dalam keluargamu, ya. Misalnya seperti ini, di dalam keluargamu, pembagian tugas dalam kegiatan memelihara kelinci. Contohnya, ayah bertugas membersihkan kandang kucing, ya, memelihara kucing. Membersihkan kandang kucing. 2, ibu bertugas membeli makanan kucing saat pergi ke pasar atau ke toko, ya. Aku bertugas memberikan makan, memandikan, dan ikut membersihkan kandang bersama ayah. Kelinci Dayu sangat menggemaskan. Kelinci Dayu sangat suka dielus-elus. Kelinci Dayu juga senang berlari-lari. Hal yang paling disukai Dayu saat kelinci berdiri, Dayu senang melatih kelinci peliharaannya berdiri dan berjalan seperti gambar. Oke, contohnya seperti gambar nomor 1 dan gambar nomor 2. Dayu memegang 2 kaki kelinci lalu menariknya agar kelinci dapat berjalan maju sambil berdiri. Gambar kedua, Dayu memegang 2 kaki kelinci lalu mendorongnya agar kelinci dapat berjalan mundur sambil berdiri. Selanjutnya, lakukan gerakan mendorong dan menarik seperti contoh. Lakukan seperti tahapan berikut. Nah, contohnya, pilihlah teman pasangan yang seimbang. 2 berdiri secara berhadapan-hadapan dan tangan berpegangan. Lalu beri tanda posisi masing-masing. Lalu kegiatan pertama, kegiatan mendorong tangan temanmu. Lalu lakukan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser ke posisi. 6. Kegiatan kedua yaitu menarik, sementara temanmu menahan dan cara menarik balik agar tidak bergeser posisinya. 7. Lakukan secara bergantian. 8. Semakin kuat bertahan artinya semakin kuat dan dialah pemenangnya. Kegiatan mendorong dan menarik untuk berlatih kekuatan. Anak yang lebih kuat harus menolong anak yang lemah. Tuhan sangat senang kepada anak yang saling menyayangi dan suka menolong. Selanjutnya, latihan nomor 1 sampai nomor 5, ya. Anak-anak bisa dibaca, ditulis di buku tulis tema, ya, dikerjakan. Jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar, ya. Sekian dan terima kasih dari Pak Hamim, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.